Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Boy Pratama dengan NPM 2017 43500 208 kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori permainan menggunakan strategi murni pada mata kuliah riset operasional. Di sini saya mendapatkan contoh kasus soal. Itu kasus soalnya adalah negara A adalah anggota OPEC, kartel yang memperbaiki harga minyak. Ekonom negara A menyadari bahwa jika mereka menipu kartel, mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Sementara untuk itu, kepala OPEC diperingatkan oleh informannya bahwa negara A memiliki niat untuk menipu. OPEC sekarang ingin menurunkan harga mereka untuk menginduksi negara A untuk tidak menipu, tetapi mereka masih ingin menghasilkan keuntungan. Telah ditemukan bahwa matriks pembayaran berikut muncul sebagai akibat dari pilihan mereka. Di sini ada matriks atau tabel pada keuntungan bagi negara A dalam miliaran dolar pada negara A. Untuk kolom pertama, ada harga OPEC per barel. Ada 20 dolar, ada 15 dolar, ada 13 dolar. Untuk kolom kedua, ada sedikit curang, ada 4, ada 5, dan ada 4. Untuk curang secukupnya atau sedang, ada 15, 10, dan 5. Untuk kecurangan berat, ada 35, 12, dan minima. Temukan strategi terbaik untuk OPEC dan untuk negara A. Penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep maximin untuk pemain atau perusahaan baris dan konsep minimax untuk pemain atau perusahaan kolom. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi atau strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau set point yang sama. Angka pertama, seperti telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bagi anggota pada baris akan menggunakan aturan maximin. Bagi anggota pada baris akan menggunakan aturan maximin, dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax, sehingga tabel sebagai berikut. Nah, di sini ada OPEC, ada S1. S1 itu ada strategi pertama, dan S-nya itu adalah strategi. Ada strategi pertama, strategi kedua, dan strategi ketiga. Untuk negara A-nya, ada harga OPEC per barel pada strategi pertama negara A. Untuk strategi keduanya ada sedikit curang, dan S3-nya ada curang secukupnya, dan kecurangan berat pada S4 pada negara A-nya. Oke, kita balik ke ininya. Bagi anggota pada baris akan menggunakan aturan maximin. Kayak ini maximin ya. Dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Berarti untuk kolom, itu adalah menggunakan minimax. Nanti hasilnya di sini untuk kolom. Untuk baris di maximin. Lanjut langkah 2. Untuk pemain baris atau OPEC, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap barisnya. Oke, pertama OPEC ya. Di sini ada strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Untuk strategi pertama ada 20 dolar. Terus untuk yang keduanya ada 4, dan yang ketiganya ada 15, dan keempatnya ada 35. Pilih nilai yang paling kecil untuk setiap barisnya. Ada bagian OPEC. Maka kita pilih itu ada 4. Kita masukin 4. Oke, S1 sudah ketemu. Untuk S2 atau strategi kedua pada OPEC, ada 15 dolar untuk yang pertama, untuk yang kedua ada 5, untuk yang ketiga ada 10, dan untuk 4 ada 12. Kita pilih 5 untuk strategi kedua. Lanjut strategi ketiga, ada 13 dolar, untuk yang kedua ada 4, untuk yang ketiga ada 5, yang keempat ada minima. Kita pilih 4, link terkecil. Nah, lanjut. Selanjutnya, dari 3 nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar untuk OPEC. Paling baik atau besar untuk OPEC. Kita sudah didapetin kan maksimin ya, masing-masing, yaitu ada S1 hasil ada 4, S2 atau strategi kedua ada 5, dan strategi ketiganya ada 4. Pilih nilai yang paling baik atau besar, maka itu ada di 5. 5 itu ada di strategi kedua pada OPEC. Nah, 5 ini ada
baris kedua pada OPEC di strategi kedua. Sudah ketemu untuk maksiminnya, itu ada 5. Lanjut ke langkah 3. Untuk pemain kolom, atau bisa disebut negara A, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolomnya. Oke, negara A berarti ke bawah, karena kolom. Untuk strategi pertama atau harga OPEC per baril pada negara A, ada $20 untuk baris pertamanya, untuk baris keduanya ada $15, untuk baris ketiganya ada $13. Itu untuk strategi pertamanya. Pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolomnya. Maka kita masukin paling besar adalah 20. Nah, untuk S2 pada negara A atau sedikit curangnya, kita pilih 5 ada di strategi kedua. Karena paling gede. Untuk strategi ketiga, ada 15, 10, dan 5. Maka kita pilih 15. Ada di strategi pertama. Nah, untuk kecurangan berat atau pada strategi keempat pada negara A, ada 35, 12, dan 5. Maka kita pilih 35 yang itu adalah paling besar. Nah, selanjutnya, dari 4 nilai besar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi negara A. Untuk maksimnya sudah didapatkan, itu ada paling gedenya ada 5. Dan pilih minimaxnya itu paling kecilnya, yaitu ada di 5. 5 itu ada di sedikit curang atau di strategi kedua pada negara A. Nah, sudah ditemukan ya untuk hasil minimax dan hasil maksimin. Maksiminnya adalah paling gedenya ada 5 pada di S2 atau strategi 2 OPEC, dan untuk minimaxnya ada 5, yaitu ada di sedikit curang pada strategi 2 negara A. Terdapat untuk minimax dan maksiminnya. Coba langkah 4, karena pilihan pemain baris pada negara A dan pemain pada OPEC sudah sama, yakni masing-masing memilih nilai 5 yang tadi sudah didapatkan, yaitu di maksimin dan minimax. Maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal. Sudah ditemukan nilai permainan atau saddle point yang sama. Tuh, maksimin ada 5, kita pilih yang paling besar yaitu ada di S2 pada OPEC atau strategi kedua pada OPEC. Nah, terus 5 pada minimax itu ada di S2 juga, strategi kedua pada negara A. Itu adalah minimaxnya. Yang ini untuk maksiminnya. Sehingga tabel akhir menjadi berikut. Kesimpulan dari tabel tersebut untuk mendapatkan strategi terbaik untuk OPEC dan negara A, yaitu adalah hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memilih nilai 5. Dan memilih nilai 5. Maksimin 5. Dan minimaxnya ada 5. Lanjut. Mengandung arti bahwa negara A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, negara A hanya akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 5. Nah, udah ketemu kan negara A itu ada di minimax, maka sudah ditemukan adalah sebesar 5 doang. Bila negara A menggunakan strategi sedikit curang pada S2, kan negara A itu ada sedikit curang pada strategi kedua dengan 5 minimaxnya. Sedangkan OPEC, meskipun memiliki kerugian yang dideritanya dan sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik OPEC adalah sebesar 5. Sama seperti A adalah sebesar 5 pada maksimin. Dan diperoleh dengan menggunakan strategi kedua pada pemain OPEC. Maka OPEC itu memiliki kerugian pada strategi kedua, yaitu ada nilainya ada 5. 5 itu dari hasil maksimin untuk pada OPEC. Penggunaan strategi adalah selain yang direkomendasikan di atas adalah akan berdampak pada menurunnya keuntungan bagi negara A dan meningkatnya kerugian bagi OPEC atau didapat selesainya persaingan atau permainan yang ada. Maka dari permasalahan dari negara A dan OPEC kita dapat simpulkan permasalahan kedua ini sudah memiliki strategi atau saddle point yang sama masing-masing, yaitu dengan maksiminnya 5 untuk OPEC, dan untuk negara A minimaxnya ada 5 pada strategi kedua. Maka dari keduanya sudah memiliki strategi yang sama atau saddle point yang sama.
Mungkin itu saja dari saya, Rizky Bayu Pratama. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.